Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di Cerita Wanita. Dan pada Cerita Wanita hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Erni Juwita Nelwan selaku spesialis penyakit dalam. Halo Dr. Erni, apa kabar dokter? Halo, kabar baik Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak? Saya baik dokter, semoga dokter juga baik ya. Dokter, ini kalau dalam kondisi pandemi ini gimana sih kegiatannya, masih bisa terkendali atau padat banget dok? Ya, kegiatan kalau terkait dengan pelayanan pasien tentu lebih padat sih ya dibandingkan dengan waktu semasa sebelum pandemi karena Mm-mm. memang yang COVID banyak, yang nggak COVID juga seperti pasien-pasien yang biasa kontrol teratur gitu ya. Itu juga masih ada, pasien-pasien baru juga ada. Jadi dalam hal pekerjaan sih masih sibuk, tapi kalau untuk Mm-mm. aktivitas di luar itu ya sekarang jauh lebih berkurang ya, karena semuanya bersifat online. Jadi dulu ada kegiatan ngajar ke daerah gitu ya, terus teman-teman dengan membantu program-program terkait penyakit infeksi harus datang ke kabupaten-kabupaten, itu semuanya ya tentu dibatasi berkurang. Hmm. Kalau bisa dibilang memang kondisinya masih terus padat, apalagi dalam kondisi pandemi Omikron yang saat ini lagi tinggi-tingginya ya dok. Kalau dibandingkan tapi dengan beberapa varian sebelumnya, kalau menurut dokter lebih sibuk dan padatnya seperti apa sih? Ya, kalau khusus terkait pandemi, pada masa Mm-mm. pandemi, varian apapun kelihatannya, kalau untuk Omikron, trennya kan baru mulai naik nih, dan Mm-mm. sekarang udah ada banyak peraturan-peraturan yang mengaitkan dengan nggak usah ke rumah sakit, banyak yang ringan boleh di rumah. Tentu aktivitas dokter juga kan jadi tidak sepadat pada waktu masa Delta ya. Tapi kesibukan di saat pandemi terkait dengan pelayanan pasien sih masih masih menurut saya masih sama sama aja gitu ya. Nggak Ha. kemudian jadi lebih santai kitanya setelah semua boleh isoman gitu. Karena pada saat isoman kan juga beberapa orang tetap isoman itu kan nggak artinya dia terus pasti baik-baik aja, tapi kan terus dipantau, dan Iya. beberapa akan tetap kontak dokter gitu untuk melaporkan kondisinya dan minta advice kalau ada perkembangan tertentu. Jadi ya Mm-mm. samalah, masih tetap sibuk di era varian apapun. Di era varian apapun tetap sibuk. Tapi kalau kita berbicara pada awal sekali pandemi, pada saat COVID-19 pertama kali masuk, tentu ini hal yang cukup mengagetkan semua pihak, apalagi pihak kesehatan yang dituntut serba cepat. Bisa diceritakan nggak dok, pada saat pertama kali pandemi masuk, COVID-19 masuk di Indonesia, itu bagaimana sih dokter menghadapinya dan teman-teman tenaga medis di sana? Yang pandemi kan memang pasti tentu mendadak ya, nggak pakai persiapan dulu gitu. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan respon kita terhadap kondisi yang tiba-tiba berubah itu memang di awal tentunya mungkin saya nggak bilang bingung ya, tapi karena kan ini penyakitnya baru, walaupun virusnya bukan virus yang benar-benar baru, virus di saluran napas atas itu kan udah ada di masyarakat sebelum-sebelumnya gitu ya, yang menyebabkan sakit. Tapi kan ini memang virusnya berubah gitu ya. Kalau kita tahu dulu ada MERS ya, MERS itu Mm-mm. juga Middle East uh, respiratory syndrome, infeksi yang berasal dari orang-orang yang pergi ke daerah Middle East. Ini kan bedanya dengan COVID dari mana aja bisa kena, bisa sakit gitu. Kalau dari Middle East kan nggak banyak orang yang mungkin ke Middle East gitu ya, jadi lebih terbatas sakitnya. Jadi memang di awal-awal itu eh, kita kaget dengan banyaknya angka kasus, dan Mm-mm. kasusnya adalah kasus infeksius, artinya ruang rawatnya kan harus khusus. Mm-mm. Selain ruang rawat yang khusus, tentu rumah sakit harus punya alur penerimaan pasien yang berbeda juga, karena ini kan penularannya melalui udara, ya kan. Jadi virusnya bisa ada di udara, maka nggak bisa tuh pasien ada di mana aja di setting rumah sakit, harus ditata. Maka ini kan Iya. menyebabkan hal-hal yang istilahnya bukan panik ya, tapi kesigapan untuk sesegera mungkin berubah gitu dari pola layanan kesehatan sebelumnya dengan yang sekarang. Itu baru pada tahap sakit pasien ke rumah sakit, belum lagi pada saat perawatannya. Bagaimana dokter, nakes, dan semua orang yang ada di rumah sakit, bagian gizi, semuanya deh
administrasi itu nggak ketularan gitu kan. Ruang rawatnya harus didesain, rumah sakit harus dirubah, bahkan keunikan dari COVID-19 kan ada orang yang bisa menularkan tapi dianya nggak berat gitu. Artinya sebenarnya bisa di rumah, tapi kenyataannya nggak bisa di rumah. Karena untuk bisa ada di rumah butuh syarat. Rumahnya tuh memang dia ada tempat terpisah, dia tidak campur dengan anggota keluarga yang lain, dia harus bisa punya space, tidak hanya space ruangan, tapi juga untuk ke kamar mandinya dan seterusnya. Sampai akhirnya dibuatlah tempat-tempat ya untuk bisa mengakomodasi beliau-beliau ini, orang yang sakitnya tidak berat, nggak bisa di rumah sakit juga karena selain penuh juga nggak ada indikasi khusus, tetapi juga tidak bisa merawat dirinya sendiri di rumah. Jadi kan ini kan sebenarnya dari aspek, kalau ingat kembali waktu pertama kali COVID ada gitu ya dilaporkan di kita, ini kan semua hal-hal yang sebelumnya nggak ada gitu. Jadi membutuhkan persiapan, membutuhkan koordinasi dan banyak hal terkait dengan keadaan pandemi ini. Belum lagi masalah obat gitu ya. Ini kalau namanya penyakit baru, obatnya ya mungkin ya di Amerika, di UK mereka udah pakai ini itu di kita kan mungkin obatnya belum sampai. Terus kita mau ngasih apa? Terus pedoman pengobatan COVID kan kalau dilihat berubah terus gitu. Yang dulu disuruh pakai sekarang udah enggak gitu. Jadi artinya memang banyak hal belajar sih, kita memang belajar kondisi pandemi yang serentak begini kan di seluruh dunia, ya insya Allah hanya ini aja gitu, jangan sampai ada lagi. Tapi ya itu banyak hal yang kita pelajari, baik yang baik maupun yang susah gitu ya di masa-masa awal pandemi COVID.